Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Toko emas yang berada di Desa Blotan, Kecamatan Bendo, Magetan, dibobol pencuri. Karyawan saat pertama kali membuka toko pada pagi hari terkejut melihat kondisi di dalam sudah berantakan. Laci penyimpanan uang dan etalase perhiasan diacak-acak. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Bendo. Polisi yang datang ke lokasi olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi untuk menelusuri pelaku. Diduga pelaku membobol toko emas dengan menjebol dinding bangunan. Akibat pencurian, uang tunai senilai 30 juta rupiah dan perhiasan emas senilai hingga 1 miliar rupiah dibawa kabur. Yang diambil apa aja Mbak Ida? Perhiasan emas? Sama. Kisaran berapa itu uangnya itu? Uangnya sekitaran 30-an. 30 juta. Kalau emasnya? Emasnya? Ntar kalau diuangkan ya 1 M ke atas. Saat ini berdasarkan olah TKP awal, memang pelaku diduga merusak dinding. Menjebol ya? Ya, dilubangi. Kita ketahui dinding sudah rusak, sudah berlubang, itu bisa menjadi barang-barang pendukung. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian ini. Diduga pelaku lebih dari 1 orang yang membobol toko emas. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian 2 tabung gas 3 kg di sebuah warung kelontong di Jalan Poros, Pajarakan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan aksinya seorang diri dengan modus berpura-pura membeli rokok di warung kelontong. Setelah melakukan transaksi, pelaku keluar dari warung dengan alasan menyalakan sepeda motornya. Saat pemilik warung masuk ke dalam toko, pelaku langsung mengambil 2 tabung gas 3 kg yang disimpan di depan lemari etalase dan segera melarikan diri. Menyadari aksi pelaku tersebut, pemilik warung sempat berupaya mengejar sambil berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil kabur. Pasca kejadian ini, pemilik warung mengaku mengalami trauma dan khawatir aksi serupa kembali terjadi. Sebagai langkah antisipasi, kini pemilik warung merantai tabung gas untuk mencegah pencurian ulang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai Rp500.000. Masing-masing tabung gas dihargai sekitar Rp250.000. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Pura-pura belanja, baru balik lagi, datang lagi. Rokok juga nak beli. Dia ke motor, ke sinyal motor, ibunya masuk, baru turun lagi, ambil gas. Berapa tabung gas yang itu, Pak? 2. Tapi dulu ini tidak dirantai ya, Pak? Sekarang dirantai ya?
Meski kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun aksi pencurian tabung gas 3 kg di wilayah tersebut masih marak terjadi. Diimbau agar pemilik warung dan usaha kecil lebih waspada serta menyimpan barang berharga di tempat yang aman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Inilah detik-detik unit terjawali saat Lantas Polres Subang menangkap terduga pelaku penggelapan mobil ekspedisi. Penangkapan yang viral di sosial media ini terjadi di Jalan Raya Subang, Bandung, Kabupaten Subang, Selasa sore kemarin. Polisi lalu lintas sengaja melakukan rekayasa lalu lintas untuk membuat arus macet sehingga pelaku berinisial AN berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kasus ini merupakan pengembangan laporan dari Polres Metro Depok terkait hilangnya kendaraan operasional milik sebuah perusahaan ekspedisi. Kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan. Hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan. 6 orang. Anggota Satlantas. Iya betul, anggota Satlantas 6 orang melakukan penangkapan. Setelah diserahkan ke Satreskrim Polres Subang, kini terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Depok. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ini bukan badut yang khusus menghibur orang sakit. Badut Doraemon dan Spider-Man adalah 2 anggota satuan unit Ranmor Polrestabes Palembang menyamar untuk menangkap Raja Curanmor di Palembang. Usaha polisi menyamar menjadi badut tak sia-sia. Pelaku gembong pencuri motor yang paling meresahkan masyarakat Palembang akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di sekitar kediamannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Kelurahan 5 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Upaya penangkapan mendapat perlawanan dari pelaku hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Pelaku berusia 26 tahun ini sudah 3 kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan beberapa kali lolos dari sergapan petugas. Sebelumnya pihak kepolisian telah mengamati gerak-gerik pelaku selama 1 bulan. Menurut polisi, pelaku sudah mencuri 255 motor di 55 TKP di Kota Palembang. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya. Setiap kali beraksi, pelaku selalu bergonta-ganti rekan. Pelaku mencuri motor korban dengan kunci letter T dan menjualnya di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk kami menangkapnya. Ya, jadi kami memakai metode menggunakan baju badut ini untuk menangkap pelaku. Untuk motor tahun tua dijual dengan harga 4 juta rupiah, sedangkan untuk motor tahun muda dijual dengan harga 6 juta rupiah. Uang itu digunakan pelaku untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaku telah ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara.